Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Sabtu 18 Maret 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Sakaria pasal 7 ayatnya yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak Toba, jala unang rupahamu halak nama belu dohot nasopot somarama somarina, nang halak naburo dohot naparir. Jala unang manang ise mamikirin arwah dopak donganna di bagasan rohana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Meski kitab suci berulang kali memerintahkan kita untuk saling memperhatikan, harus diakui terkadang sulit bagi kita untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Nabi Zakaria menegur bangsa Israel yang lebih asik makan dan minum untuk diri mereka sendiri daripada menyembah Allah atau memperhatikan kebutuhan sesama. Dengan mengabaikan kebutuhan sesamanya, mereka mengingkari arti hidup bersama sebagai umat. Melalui nubuatan Zakaria ini, firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Kita baca dalam Sakaria 7 ayat 9. Laksanakanlah hukum yang benar sesuai firman Tuhan. Tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada sesama kita, kepada semua orang. Ini merupakan kewajiban setiap orang percaya yang harus diwujudkan dalam hidup masing-masing. Dan selanjutnya ditegaskan yang menjadi nats renungan hari ini yang mengatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kita tidak boleh menindas orang yang lemah, memanfaatkan posisi lemah orang lain, dan janganlah pula berbuat kejahatan atau merencanakan dalam hati sekalipun terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika berbagai pengajaran hanya mementingkan kelompok sendiri, bahkan ada yang merasa berhak untuk menghancurkan yang tidak sepaham dengannya, dengan berbagai bentuk legalitas sendiri, Alkitab justru mengatakan sebaliknya. Ada banyak orang yang memandang kata sesama itu sebagai orang-orang yang sepaham, seide, seideologi atau seiman. Sedangkan yang berseberangan tidak perlu diperdulikan, atau kalau bisa malah dihancurkan saja. Kasih dalam kekristenan tidak pandang bulu. Lihatlah penjabaran kasih dalam sebuah surat Paulus. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menimpa kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tidak ada satu pun gambaran kasih dalam kekristenan yang menganjurkan kita untuk mengkotak-kotakkan orang. Kita wajib menyatakan kasih kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman ini mengingatkan dan mengajak kita agar tetap melaksanakan hukum yang benar, dan kita selalu untuk memperhatikan dan peka terhadap sekitar kita. Sebagaimana Yesus berkata tentang hukum yang utama dan terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Laksanakanlah hukum yang benar sesuai firman Tuhan. Tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada sesama kita. Ini merupakan kewajiban setiap orang percaya yang harus diwujudkan dalam hidup masing-masing. Mari kita belajar dari orang Samaria yang murah hati, menunjukkan sebuah sikap mengasihi yang tidak terbatas pada sekat-sekat perbedaan. Orang Samaria menunjukkan bahwa kasih berlaku bagi siapapun. Di mata dunia mungkin itu bisa terlihat bodoh, tetapi Tuhan akan sangat menghargai dan mengingini sikap seperti itu. Bahkan demikianlah adanya kita melakukan ibadah yang benar di mata Tuhan. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama kita tanpa terkecuali. Amin, kita berdoa. Tuhan, betapa banyak penindasan dan ketidakadilan serta kejahatan yang terjadi di sekitar kami. Betapa banyak orang-orang miskin dan janda-janda miskin diabaikan, yang mendatangkan duka dan kemarahan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, bukalah mata hati kami, dan gerakkanlah hati kami untuk peduli dan dapat melakukan sesuatu agar kami boleh menjadi jalan Tuhan, mendatangkan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Dan kami boleh berjuang dan bersuara memerangi ketidakadilan yang terjadi. Jadikanlah hidup kami yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dunia ini, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup yang selalu peduli dan senantiasa berbuat kasih. Immanuel.